Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nofri dengan NIM 2114030073. Bella di sini saya akan menjelaskan tentang materi daripada kelompok 2, yaitunya hubungan batang tubuh dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan batang tubuh dengan pembukaan UUD 1945. UUD 1945 harus dipahami secara utuh, di mana batang tubuh harus merupakan sebuah pemenuhan kewajiban terhadap pembukaan UUD yang mengandung nilai-nilai paling dasar. Sebuah konstitusi yang harus dijabarkan dalam batang tubuh UUD berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai norma yang terpadu. Jadi poin yang pertama yaitunya makna pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak asasinya, yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, dan hak asasi sosial dan kebudayaan. Hak asasi merupakan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak asasi manusia di negara kita tercantum di dalam UUD 1945. Pada materi ini akan dijelaskan tentang makna terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945. Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan sebuah bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Contoh, jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda, berilah kesempatan kebebasan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Jangan Anda memaksakan kehendak. Alinea kedua adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan, dan pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh, lihatlah di lingkungan sekitar Anda. Kemakmuran dan tentang hubungan antara majikan atau tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan atau pekerja. Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Contoh, hak untuk memeluk agama, berbicara, dan lain sebagainya. Alinea keempat adalah memuat tujuan negara. Contoh, Pak Polisi tidak boleh menangkap seorang tanpa alasan. Yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan ketertiban dunia dan lain sebagainya. Yang poin B-nya yaitu pola batang tubuh UUD 1945. Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Antara lain, yang pertama yaitu segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kebebasan berserikat, berpendapat, dan berpolitik di dalam pasal 28. Yang keempat, kebebasan memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan
di dalam pasal 28 ayat 1. Yang kelima, hak dan kewajiban membela negara di dalam pasal 30. Yang keenam, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang terdapat dalam pasal 31. Yang ketujuh, dan amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28A sampai 28J. Seterusnya, dengan demikian, jelaslah bahwa pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945. Karena pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Batang tubuh UUD 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila yang telah mampu memberikan semangat terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945. Pokok pikiran pertama tentang nilai negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan adalah menjadi kewajiban batang tubuh UUD 1945 untuk menjabarkan landasan fundamental ideologi negara secara nyata, menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan untuk selalu menjaga agar tata pemerintahan tidak pernah menyimpang dari amanat dalam pembukaan. Poin B-nya yaitu pokok pikiran kedua tentang kedaulatan negara. Suatu hal yang wajib dijabarkan dalam batang tubuh adalah kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan, yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian menjabarkan bentuk kedaulatan rakyat ke dalam wujud kelembagaan yang memenuhi kehendak pembukaan UUD dasar, yaitu sebuah bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin C-nya yaitu pokok pikiran ketiga tentang tujuan negara. Batang tubuh Undang-Undang Dasar harus mampu menjabarkan tujuan negara ke dalam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan pokok-pokok pikiran, agar tujuan negara untuk mewujudkan keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercapai. Poin D yaitunya norma penjabaran kandungan pembukaan UUD ke dalam batang tubuh. Dalam menjabarkan kandungan pembukaan UUD ke dalam batang tubuh secara normatif terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tentang pokok masalah yang sudah ditentukan oleh pembukaan UUD. Yang kedua tentang penjabaran pokok masalah yang terkait penyusunan sebuah sistem sebagai tindak lanjut terhadap penjabaran pokok masalah. Yang ketiga tentang penjabaran sistem sebagai hukum dasar. Sedangkan semua yang mengatur tentang masalah teknis pelaksanaan harus termuat dalam sebuah UUD sebagai hukum dasar dan merupakan tanggung jawab undang-undang. Dengan melihat urutan kepentingan penyusunan batang tubuh UUD secara normatif berdasarkan kesepakatan para pendiri negara sebagai bentuk yang menjiwai sebuah konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD, maka pada garis besarnya yang termasuk dalam pokok masalah. Poin
E-nya yaitu pokok-pokok masalah yang merupakan bahasan tingkatan pertama batang tubuh UUD adalah landasan fundamental negara, yaitu bentuk negara, bentuk kedaulatan negara, bentuk pemerintahan negara, bentuk lembaga keadilan, bentuk lembaga pemegang amanah, kesejahteraan rakyat. Poin F-nya yaitu penjabaran pokok masalah yang merupakan bahasan tingkat kedua batang tubuh UUD harus membuat tentang landasan fundamental, harus menjauhi semua penjabaran pokok masalah. Penjabaran tentang sistem bentuk negara, penjabaran tentang sistem kewenangan. Yang kedua, lembaga tertinggi negara, yaitu penjabaran tentang sistem bentuk pemerintahan, penjabaran tentang bentuk pemerintahan, penjabaran tentang sistem pelaksanaan lembaga peradilan, serta penjabaran pola dasar sistem kesejahteraan rakyat yang adil. Aturan pelaksanaan terhadap penjabaran pokok masalah yang merupakan tingkat ketiga batang tubuh UUD harus membuat tentang rincian pelaksanaan menjadi sebuah struktur yang ada dalam setiap sistem yang mampu melaksanakan semua yang disebut dalam pokok masalah yang telah dijabarkan dalam penjabaran pokok masalah. Dalam hal lain, yang secara dinamis dan empiris menyesuaikan dengan kebutuhan UUD sebagai rujukan UUD. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.